Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa bil Islam baina qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat Masjid Al-Hikmah yang insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang kata Nabi banyak sekali manusia tertipu. Banyak manusia yang lupa, tertipu kepada dua kenikmatan itu. Beliau nyatakan nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-siha wal farad. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu, kebanyakan manusia lupa. Yang pertama, Nabi mengatakan as-siha, nikmat sehat. Dan yang kedua beliau menyatakan nikmat yang sering dilupakan kebanyakan manusia, yang sering manusia tertipu, adalah nikmat waktu luang atau nikmat kesempatan. Ada orang yang dikasih nikmat kesempatan, nikmat dari Allah, punya jabatan, tapi ternyata jabatannya tidak digunakan di jalan Allah. Ada orang punya jabatan, tapi jabatannya digunakan untuk mempersulit rakyatnya, mempersulit bawahannya, mempersulit umatnya. Bahkan ini didoakan oleh Nabi kita Muhammad SAW bagi orang yang suka mempersulit urusan rakyatnya. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fasquq alaihi. Barang siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan umatku, kata Nabi, lalu dia mempersulit urusan mereka, mempersulit urusan umatku, mempersulit urusan rakyat, fasquq alaihi, maka persulitlah dia. Ini doa dari Nabi kita Muhammad SAW. Tapi di akhir hadis ini, barang siapa yang menjabat suatu jabatan, dia mempermudah urusan rakyatnya,
dia menolong urusan rakyatnya, maka Nabi mengatakan, tolonglah dia, permudahlah urusan dia. Ada orang yang ternyata memohon untuk membuat KTP, tapi ternyata bisa dikerjakan KTP ini umpamanya 1 minggu, ternyata dijadikan 1 bulan, dipersulit. Ada orang meminta satu keterangan usaha umpamanya, bisa dikerjakan 1 jam, bahkan 10 menit, tapi dijadikan 2 hari, seminggu, 1 bulan, dipersulit urusan rakyat, maka Allah pun akan mempersulit urusannya. Ada orang yang punya jabatan, punya bawahan, dia punya kesempatan untuk mendapatkan rezeki dari hasil usahanya, ternyata dipersulit oleh atasannya. Ini pun didoakan oleh malaikat, fashkuk alaihi, didoakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kesimpulan dalam hadis ini, siapa yang punya jabatan, jabatannya digunakan untuk mempersulit rakyatnya, mempersulit umatku, kata Nabi, maka sulitkan dia. Bisa jadi sulit kehidupannya, bisa jadi sulit mendapatkan rezekinya, bisa jadi sulit mendapatkan keberkahannya. Yang lebih besar lagi dan takut kita ini, sulit mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang punya jabatan itu digunakan untuk mempermudah urusan-urusan rakyat kita. Jamaah yang berbahagia, ada juga orang yang punya kesempatan, dia dikasih nikmat oleh Allah berupa rizki, berupa harta kekayaan, tapi dia lupa dengan harta itu bahwa harta ada hak orang lain, bahwa dalam hartanya sewajibnya, seharusnya ada dikeluarkan zakat, infak dan sedekahnya. Tapi ternyata dia pelit, tidak mau mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Ini didoakan oleh malaikat sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Setiap hari ternyata ada 2 malaikat yang senantiasa berdoa. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfikon khulafa, ya Allah, gantilah infak yang dikeluarkan oleh hamba-Mu. Ya Allah, Engkau titipkan harta kepadanya, tapi ternyata dia sangat luar biasa menggunakan hartanya. Dia zakat, dia infak, dia sedekah, ganti ya Allah. Di hari ini ternyata banyak yang infak untuk kemakmuran Masjid Al-Hikmah, ganti ya Allah. Di hari ini banyak sekali orang yang infak, yang sedekah untuk pembangunan masjid, pembangunan mushola, pembangunan saum tahfidz, pembangunan pondok pesantren, ganti ya Allah. Allahumma a'ti munfikon khulafa, ganti ya Allah. Tapi malaikat yang kedua berdoa bertolak belakang dengan doa malaikat yang pertama, Allahumma a'ti mumsikan tarafa, ya Allah, lenyapkan harta orang yang tidak mau infak. Ya Allah, dia lihat pembangunan masjid dan dia sering lewat ke tempat itu, tapi ternyata dia tidak mengeluarkan zakat, infak, sedekah untuk pembangunan masjid. Dia tidak peduli dengan pembangunan masjid, dia tidak peduli dengan pembangunan mushola, dia tidak peduli dengan pembangunan pondok pesantren, padahal Engkau titipkan harta kepadanya. Allahumma a'ti munfikon khulafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, lenyapkan harta orang yang tidak mau infak. Bisa jadi lenyap hartanya, bisa jadi lenyap, tidak ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia,
Banyak juga orang yang ternyata punya kesempatan untuk membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, tapi ternyata ada yang sampai usia SLA masih banyak yang belum bisa baca Quran. Ada ternyata mahasiswa-mahasiswi yang belum bisa baca Al-Quran. Ada juga ternyata orang tua yang umurnya 50 tahun ke atas belum bisa baca Quran. Padahal kesempatan belajar membaca Al-Quran terbuka lebar. Banyak masjid, musola, majelis taklim, tempat belajar Al-Quran. Tapi dia lupa punya kesempatan itu. Padahal kalau kita belajar membaca Al-Quran, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik kata Nabi adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan kepada orang lain. Masya Allah. Bahkan sampai akhirat, kalau kita senang membaca Al-Qur'an, kita sudah belajar, kita bisa membaca Al-Quran, kita baca Al-Quran yang ada di rumah kita, yang ada di Masjid Al-Hikmah, yang ada di kantor kita. Kita baca, kita senang membacanya. Nabi mengatakan kita akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Masya Allah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Nanti kata Nabi, sungguh nanti di yaumil qiyamah akan menjadi syafaat, penolong bagi orang yang senang membacanya. Jamaah Masjid Al-Hikmah, jamaah Jumat yang berbahagia, masih banyak kesempatan kita untuk beramal soleh, berbuat baik. Jangan sampai kita termasuk di dalam hadis tadi, tertipu dengan nikmat kesempatan yang Allah berikan pada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menggunakan semua nikmat yang Allah berikan di jalan Allah Rabbul Alamin, sehingga kita bahagia di dunia dan bahagia nanti di akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ayuhal hadiruna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma in kana rizqi mu'siran fayassirhu. Allahumma in kana rizqi qalilan fakaththirhu. Allahumma in kana rizqi kathiran fabarik li. Allahumma inna na'udzubika minal 'azzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban
Walhamdulillahi Rabbil Alamin.